Bab 511. Nama, Dokter Romantis Penuh Nafsu Penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Namun, begitu aku pergi, aku mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi. Mo Sun, yang telah menjadi pemimpin sekte selama 2 tahun, jelas menyadari apa yang dikhawatirkan Lin Huan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Lin Huan berkata dengan yakin. Aku tidak percaya, aku akan memastikan kau aman. Mo Sun masih sangat keras kepala. Lancang, Lin Huan sedikit marah, jika kau tidak bertanggung jawab atas hidupmu, tidak ada yang akan bertanggung jawab atas dirimu. Lin Huan sangat mengagumkan dan marah, tetapi dia membuat Mo Sun takut. Namun, sikap serius dan serius Lin Huan membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Lin Huan menatap penampilan Mo Sun yang lembut. Air matanya tampaknya masih mengalir di matanya. Dia tidak bisa menahan rasa kasihan dan berkata, "Jangan khawatir, kita akan bertemu lagi." "Kau tidak berbohong padaku?" Mo Sun bertanya. "Tentu saja, bagaimana mungkin aku berbohong padamu?" Lin Huan berkata sambil tersenyum. "Baiklah, aku percaya padamu." Aku tidak menyangka bahwa sifat pemarah Mo Sun berubah menjadi lembut dan pintar saat ini. Lin Huan mengangkat tangannya dengan linglung, dengan lembut menyeka air mata di wajahnya, dan berkata, "Mo Sun, kamu gadis yang baik. Kamu harus menjaga dirimu sendiri di masa depan." Mo Sun dibelai dengan lembut oleh Lin Huan sehingga dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Untuk sesaat, dia mengambil telapak tangan Lin Huan dan meletakkannya di wajahnya. Dia tidak berbicara dan wajahnya memerah. Dia berkata, "Kamu biarkan aku menggantikan Mei Moyanqi. Aku berkata bahwa jika kamu tidak menyesalinya, kamu tidak akan pernah menyesalinya, bahkan jika kamu punya pacar." Lin Huan tertegun. Dia menatap Mo Sun dan berkata, "Mo Sun, kamu adalah dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menggantikan siapapun." Setelah itu, Lin Huan dengan lembut mengangkat wajah Mo Sun. Melihat wajahnya yang cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk mencium dahinya yang halus dan bersinar. Mo Sun terkejut, seakan-akan terseret arus, dan jantungnya berdebar kencang seperti rusa yang sedang menabrak. "Dia menciumku, dia menciumku." Lin Huan mengangkat kepalanya perlahan dan berkata, "Kalau kau tidak pergi, sudah terlambat." "Cepatlah." Mo Sun menatap Lin Huan dengan linglung. Matanya penuh emosi dan wajahnya semerah batu giok. Dia berkata, "Aku menunggumu untuk menemuiku." Lin Huan mengangguk sedikit, tetapi Mo Sun tiba-tiba bergegas mendekat dan mencetak catatan di wajah Lin Huan. Mo Sun berkata sambil tersenyum, "Kau bilang kau akan datang menemuiku. Jangan ingkar janjimu." Lin Huan sedikit tertegun, mengangguk ringan. Melihat Mo Sun, dia berlari seperti burung yang ceria, dan hatinya menjadi teguh. Lin Huan memiliki wawasan tentang krisis, jadi dia sangat waspada. Tetapi jika kau mencoba menghindari krisis karena kau memiliki wawasan tentangnya, maka jangan berpikir kamu bisa mendominasi dunia bawah tanah. Lin Huan tahu bahwa jika dia ingin mengendalikan geng Tianjian, biarkan saya melihat trikmu. Lin Huan sangat percaya diri, dan senyuman di wajahnya tidak hilang. Tampan sekali, para murid perempuan di bawah panggung bahkan lebih terpesona. "Lin Huan, aku jago denganmu. Aku yakin aku akan menang." Tepat pada saat ini, wajah hantu Sura terbang, sepasang cakar hantu yang sangat tajam, dan mencengkeram Lin Huan dengan cara yang suram dan menakutkan. "Benar saja, itu sama seperti bayangan, jadi biarkan aku menemuimu dengan cakar Sirius." Lin Huan tersenyum tipis. Ketika wajah hantu Sura terbang ke ekstrim, Lin Huan juga meraung, jari-jarinya berubah menjadi cakar, dan menginjak-injaknya seperti Sirius dari langit. Untuk sementara waktu, gerakan mereka semua aneh dan kejam. Begitu mereka berkumpul, mereka akan bisa saling bertarung. Wajah hantu Sura penuh dengan angin jahat di mana-mana, tetapi Lin Huan liar dan bejat. Di bawah panggung, orang-orang berat semua melihat kedua orang yang sedang bertarung dan cakar mereka datang dan pergi. Tampaknya setiap kali mereka mendayung ke dasar hati mereka. Itu sangat menyedihkan. Meskipun jurus Lin Huan sangat mirip dengan jurus Luocha, jurus itu tidak seaneh dan sedingin jurus Luocha. Jurus itu memperlihatkan aura liar dan masam di mana-mana. Ada apa? Peri pedang kekaisaran jelas tidak melihat asal-usul Lin Huan. Itu adalah cakar Sirius. Jurus itu berubah dari serigala liar. Kekuatannya tidak kalah dari jurus Luocha, dan penuh dengan aura liar.
kata Sura Jianzun ringan. Sepertinya cakar Sirius yang digunakan Lin Muhuan justru berlawanan dengan aura Luocha. Sulit untuk mengatakan hasil dari pertarungan seperti itu. Peri pedang kekaisaran tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Jangan khawatir, mari kita lihat drama yang bagus dulu. Sura Suozun mencibir. Baiklah, Master Yujian, silakan santai dan tonton drama yang bagus. Hari ini Lin Muhuan pasti akan mati, kata Fang Kun sambil tersenyum. Ketiga orang itu saling memandang dan tersenyum, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah dua orang yang sedang bertarung. Dokter warna bunga persik, keterampilan wajah hantu Sura tidak sedikit lebih tinggi dari keterampilan bayangan. Oleh karena itu, roh hantu berwajah Shuro lebih dingin dan aneh. Namun cakar Sirius dipahami dengan baik oleh Lin Huan, sehingga tidak kalah dengan wajah hantu Sura. Wajah hantu Sura berpakaian hitam. Wajah hantu itu sangat mengerikan. Sekilas terlihat seperti hantu yang ganas. Saat ini dia menangis lagi dan lagi, seluruh tubuh aneh itu tiba-tiba berkedip. Lin Huan dapat melihat dengan jelas, dan mengetahui bahwa wajah hantu Sura menggunakan tangisan hantu Luocha. Dia segera terbang, naik ke udara seperti listrik dan menderu ke langit. Untuk sesaat, postur heroik Lin Huan menjadi liar, menambah banyak kejantanan. Lin Huan menggunakan Xiao Yue Tianlang, tapi mereka melihat keduanya melihat ke langit, tapi mereka tidak mendengar suara sama sekali. Faktanya, mereka tidak mengetahui kekuatan dari kedua jurus tersebut. Mereka mengubah kekuatan internal mereka menjadi gelombang suara yang melengking, mengembun menjadi ruang hampa, dan menyerang pita suara satu sama lain secara langsung. Kerumunan tidak bisa mendengar suara siulan kedua pria itu. Nyatanya, saat ini, gelombang suara kedua pria itu sudah mulai berbelit-belit dengan hebat. Untuk sementara waktu, satu gelombang menyusul gelombang lainnya, dan gelombang yang satu menyusul gelombang lainnya. Tepat pada saat ini, wajah hantu Sura terbang di udara, seperti kincir angin yang terbalik, dan dengan cepat mendatangi Lin Huan. Ketika sosok wajah hantu Sura tiba-tiba datang, wajah hantu Sura telah berubah menjadi hantu yang ganas, yang bayangan cakarnya sangat tajam. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Melihat pemandangan seperti itu, Lin Huan tiba-tiba mengeluarkan keringat. Tangan listrik hantu Luocha. Lin Huan bertarung dengan gerakan ini berkali-kali. Dia tahu kekuatan dari gerakan ini. Dia segera berbalik dan serius mencakarnya. Sosok Lin Huan tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, tetapi sepasang cakar serigala besar, seperti serigala lapar, tiba-tiba keluar dari hutan terpencil. Akhir ceritanya mencengangkan. Namun lihatlah serigala liar itu mengangkat cakarnya secara tak terduga di tubuhnya untuk hidup menjepit wajah hantu itu. Cakar hantu Sura. Wajah hantu Sura menjerit dan berbalik. Tapi dalam upaya Lin Huan untuk meraih kemenangan, cakar serigala besar seperti Jenderal Pengki bergegas menuju wajah hantu Shuro. Jurus Lin Huan hanyalah kelakuan buruk serigala di cakar Sirius, yang awalnya berevolusi dari aksi serigala liar yang menerkam makanan. Ketika serigala liar yang lapar menangkap mangsanya, biasanya ia harus menunggu waktu terbaik, atau ia tidak akan menyerang. Jika ingin menyerang, ia akan menyerang. Jadi jurus ini bisa dikatakan seperti serigala lapar yang sedang menangkap mangsanya, mengumpulkan kemampuan koordinasi terbaik seluruh tubuhnya. Tidak hanya cepat tetapi juga ganas. Wajah hantu Sura melihat bahwa cakar raksasa hendak menangkapnya. Pada saat kritis itu, wajah hantu Sura meraung lagi, dan cakar raksasa Sirius Lin Huan tiba-tiba menangkap wajah hantu Sura. Wajah hantu Sura menjerit lagi, tampak sangat kesakitan. Kerumunan di bawah panggung melihat teriakan Lin Huan pada wajah hantu Sura yang sombong dan mendominasi ini, dan mereka semua meledak sejenak. Lin Huan mencengkeramnya dengan sepasang cakar besar dan ingin mengalahkan wajah hantu Sura. Tetapi pada saat ini, wajah hantu Sura menjerit seperti kucing dengan ekornya diinjak-injak, dan sosoknya dirobek menjadi dua oleh Lin Huan Sheng. Lin Huan tertegun, tetapi dia melihat bahwa sosok wajah hantu Sura terbelah dua, tetapi pakaian hitam wajah hantu Sura terbelah dua. Lin Huan tidak bisa tidak memikirkan bayangan itu. Bayangan itu pernah menggunakan jangkrik emas seperti itu untuk menyingkirkan cangkangnya. Jadi sepertinya wajah hantu Sura dan bayangan itu pasti saudara dari sekte yang sama. Kemudian, Lin Huan melihatnya, tetapi melihat bahwa wajah hantu Sura telah berubah menjadi dua sosok dan menyerbu ke arahnya. Lin bersorak kegirangan dan memukul dengan keras. Namun, pukulan lainnya gagal, dan pada saat yang sama,
tubuh hantu Sura terbelah lagi, bahkan dari 2 menjadi 4. Lin Huan mengangkat tinjunya yang tersenyum dan menamparnya. Untuk sesaat, hantu wajah hantu Sura hampir berubah menjadi ribuan ribu. Ketika seluruh altar penuh dengan hantu aneh, tidak hanya angin yang bertiup, tetapi juga rambut merayap dan kulit kepala mati rasa. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Beberapa murid perempuan yang pemalu telah berteriak. Tampaknya warna langit dan bumi telah berubah, dan matahari di puncak gunung ditutupi oleh hantu-hantu di seluruh langit. Kerumunan itu tampaknya memasuki tempat lain pada saat itu. Tempat ini penuh dengan angin gelap dan udara gelap. Itu jelas bukan surga yang megah, tetapi neraka Sura yang suram dan sunyi. Bagus, Jianzun. Memang benar bahwa guru yang terkenal adalah murid yang baik. Jalan Sura dari Sura berwajah hantu telah memiliki angin kesuksesan besar. Peri pedang kekaisaran memujinya dari lubuk hatinya. Haha, masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Mari kita lihat bagaimana Lin Huan menghadapinya. Sura Jianzun berkata dengan rendah hati. Lin Huan melihat ilusi tak berujung dari Sura berwajah hantu, yang sangat mirip dengan hantu Luocha, yang digunakan oleh bayangan, tetapi perbedaannya adalah bahwa teknik hantu berwajah hantu Sura serupa dalam bentuk dan semangat, yang lebih dari sedikit lebih tinggi daripada hantu Luocha, bayangan. Lin Huan tidak tahu bahwa ini adalah alam tertinggi pedang Sura. Lin Huan melihat bahwa fatamorgana itu tak berujung, dan setiap fatamorgana persis sama. Dia putus asa sejenak, ketika bayangan tersebut menggunakan hantu Luocha. Pada awalnya, ia mulai terbentuk, dan sosok hantu itu lebih gelap dan kacau daripada sosok tubuh aslinya. Namun, saat ini, wajah hantu-hantu Sura tidak dapat dibedakan dengan benar, mana yang benar. Apa itu fantasi? Ketika Lin Huan merasa tertekan, dia melihat cakar hantu yang tak terhitung jumlahnya telah menyerbu ke arahnya. Dengan raungan panjang, Lin Huan terbang. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi sangat kencang, seperti listrik. Untuk sesaat, cakar Sirius berterbangan di langit, dan sosok Lin Huan tampak ada di mana-mana. Ini adalah keterampilan unik dari cakar Sirius, menari serigala. Namun, tarian serigala sepertinya pergi, dan kemudian tidak sebaik ilusi wajah hantu Sura. Terlebih lagi, ketika serigala-serigala itu berterbangan dan menyerang satu demi satu, setiap kali mereka menyerang sebuah hantu, hantu itu tiba-tiba menjadi lemah, namun pada saat yang sama, muncul dua hantu. Lin Huan menyerang dalam waktu lama. Bukannya jumlah hantunya musnah, malah jumlah hantunya malah bertambah banyak. Lin Huan mau tidak mau mengambil kembali sosoknya. Dia mundur beberapa langkah, terengah-engah dan berkeringat. Dalam hal ini, jika Anda tidak melawan, Anda akan dibunuh oleh cakar hantu, dan semakin besar pertarungan, semakin banyak Anda akan terbunuh. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan terbunuh oleh cakar hantu, atau kamu akan lelah sampai mati. Lin Huan bingung harus berbuat apa. Melihat wajah hantu-hantu Sura datang kemana-mana, Lin Huan lelah menghadapinya. Master Pedang Shuro tidak bisa menahan tawa, Saudara Yujian, jika Lin Huan tidak dapat memutuskan jalan Shuro, biarkan dia hidup beberapa hari lagi. Dokter Bunga Persik, peri pedang kerajaan, bingung dan bertanya, Tuan Pedang, bagaimana kamu mengatakannya? Xiuluo Jianzun berkata dengan lemah, jika Lin Huan tidak dapat menghancurkan jalan Xiuluo, maka pemimpin utama akan tetap mendapatkan Xiuluo Jianmenku. Jadi kita bisa menjaganya perlahan. Fang Kun, pemimpin Sekte Pedang Naga, mendengar kata-kata itu dan berkata, Tuan Jian, tetapi kesempatan seperti itu telah dilewatkan. Sulit untuk menemukan kesempatan seperti itu lagi. Master Pedang Shuro merenung, namun, jika rencana itu dilaksanakan, saya khawatir seluruh 7 pedang sekte akan panik. Saya khawatir kerugiannya tidak sebanding. Peri pedang kekaisaran tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dan berkata, ahli pedang itu benar. Jika tidak perlu, sebaiknya kamu tidak membuat terlalu banyak suara. Fang Kun, pemimpin Sekte Pedang Naga, tersenyum tipis, namun, saat ini, Lin Huan mungkin tidak dapat mendobrak jalan Shuro. Pedang Sura Zun mau tidak mau terlihat dingin dan berkata, jika dia bisa mematahkan jalan Sura, wajah hantu Sura tidak bisa menang, maka jangan salahkan kami karena tidak sopan. Ketiganya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang sambil tersenyum dan memandang ke altar. Altar sudah penuh dengan hantu yang menghadapi hantu Sura. Setiap hantu seperti suatu entitas, berlarian mengelilingi Lin Huan dan menyerbu Lin Huan dari waktu ke waktu.
Melihat bahwa dia tidak mampu mengatasi Fatamorgana dengan cakar Sirius, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dan bangkit. Jangan tanya tentang pedangnya, cahaya dinginnya bersinar. Lin Huan sejenak memegang pedang Mo Wen di tangannya, seperti dewa perang yang melayang di langit. Dikelilingi oleh hantu yang tak terhitung banyaknya, dia terus memotong cahaya pedang. Untuk sesaat, cahaya pedang itu berkedip-kedip dan menutupi langit dan tanah. Hantu yang tak terhitung jumlahnya menghadapi hantu Sura terbelah oleh cahaya pedang dan tiba-tiba menghilang. Namun, bagaimana wajah hantu Sura bisa dengan mudah dipatahkan oleh Lin Huan? Mau tak mau hantu itu mengaum dan berputar-putar. Dalam sekejap, langit tertutup awan hitam, dan seluruh gunung tampak menjadi gelap. Bayangan Shuro menutupi langit dan angin bertiup. Namun saat penonton melihat ini, rasanya seperti akhir hari. Mau tak mau ekspresi wajah mereka semua berubah, gemetar, dan mundur perlahan. Saya khawatir ketika awan gelap datang, ia akan tertiup angin. Lin Huan, bagaimanapun, melihat bahwa hantu berwajah Sura memiliki kemampuan seperti itu. Untuk sesaat, pupil matanya menyusut lagi dan lagi. Dia tiba-tiba menghunus pedang Mo Wen dan memotongnya dengan kekuatan menghancurkan sungai. Potong airnya. Pedang panjang Lin Huan terbelah, cahaya pedang kosong, cemerlang, huoran membelah cahaya putih, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya terpotong darinya, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Namun, ketika cahaya pedang itu menghilang, awan-awan hitam bergemuruh, seperti sungai dan laut yang tiba-tiba menyatu dan berkumpul kembali. Antara langit dan bumi, seluruh puncak Chaoyang tampak lebih suram. Jalan Sura, hantu tak terbatas, angin jahat tiba-tiba. Apa gambaran neraka Sura? Sebenarnya, jalan Sura dari gerbang pedang Sura adalah semacam keadaan ilusi, yang tidak benar-benar menunjukkan neraka Sura melalui keterampilan. Namun, meskipun begitu, jalan Sura ini tampaknya nyata dan ilusi. Itu tidak hanya dapat meningkatkan pikiran orang, tetapi juga membuat mereka tidak terlihat ketika mereka bingung. Namun, meskipun Lin Huan berada di jalan Sura, dia tidak benar-benar mengakui kekalahan. Karena ujung pedang panjang Lin Huan masih sangat tajam, tetapi awan hitam tak terbatas tidak dapat menutupi pedang yang bersinar. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa semangat Lin Huan masih sangat kuat. Ahli pedang Sura tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening dan berkata, keterampilan Lin Huan ini sungguh luar biasa. Jalan Sura telah dibawa ke keadaan seperti itu, dan tampaknya itu tidak berpengaruh padanya. Peri pedang kekaisaran juga mengangguk dengan berat dan berkata, saat ini, dia hanya terjebak oleh jalan Sura. Jika wajah hantu Sura tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, begitu dia melakukan serangan balik, dia takut jalan Sura tidak akan berpengaruh padanya. Xiuluo Jianzun merenung dan berkata, Lin Huan ini masih muda, dan keterampilannya sangat maju, tetapi saya tidak tahu bagaimana dia bisa berkultivasi. Sura Jianzun berpikir bahwa dia telah bekerja keras selama beberapa dekade untuk mencapai alam, tetapi dia dengan mudah dicapai oleh seorang anak muda. Dia sangat tertekan. Namun, saat ini, Guimian Sura jelas menyadari bahwa jalan Sura hanya dapat menjebak Lin Huan, tetapi itu tidak dapat benar-benar mengubah pikirannya, sehingga dia dapat menyingkirkan kewaspadaannya ketika dia panik, sehingga memberi dirinya kesempatan untuk memulai. Tak berdaya, wajah hantu Sura kembali seperti roh yang bergegas ke Lin Huan. Lin Huan melihatnya dan melihat bahwa setelah angin yang tak terbatas tiba-tiba naik, hantu di mana-mana menyerbu ke arahnya seperti roh jahat. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat pedang Mo Wen dan menebasnya. Namun, ilusi itu lahir dari ilusi. Di bawah serangan umum Lin Huan, itu memunculkan kekuatan ilusi, yang terus berubah. Lin Huan mengerutkan kening dan berkata, aku melihat pedang guntur yang digunakan oleh pedang gila dan guntur cahaya tadi. Itu seperti guntur, aku mungkin juga mencobanya. Pada saat itu, Lin bersorak kegirangan dan terbang ke langit. Dia mengangkat pedangnya dan menunjuk ke langit seperti Dewa Langit 9. Bagaimana dia bisa menggunakan pedang gunturku? Serunya, mata peri pedang kekaisaran juga menghilang, menyusut lagi, dan berkata dengan ngeri, Lin Huan ini benar-benar seperti saudara laki-laki Fang Kun. Setelah melihat gerakan orang lain, dia bisa mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Sura Jianzun berkata dengan berat, keterampilan unik semacam ini yang dapat mengambil keterampilan unik orang lain dengan tangan belum pernah terlihat selama ribuan tahun, tetapi saya tidak tahu bagaimana Lin Huan melakukannya.
Yu Jianxian merenung lama dan tidak dapat memahaminya. Jika Lin Muhuan telah belajar dari Ye Qianyun, dia pasti tidak memiliki kemampuan seperti itu. Lalu siapa Lin Muhuan? Si Luo Jianzun tercengang dan berkata, "Ya, saudara Yu Jian berkata begitu. Aku memikirkannya, berdasarkan kultivasi Ye Qianyun, bahkan jika Lin Muhuan melakukan yang terbaik, keterampilannya tidak akan mencapai tingkat yang luar biasa. Dengan cara ini, Guru Lin Muhuan memiliki bakat lain. Hanya saja kita tidak tahu siapa ahlinya atau apa latar belakangnya." Fang Kun menambahkan kalimat dan berkata, "Tapi bagaimanapun, Lin Muhuan ini terlalu mengerikan. Kita harus menyingkirkannya." Keduanya mengangguk. Sura Suotzun merenung sejenak, lalu berkata, "Menurut akal sehat, dia memiliki kemampuan seperti itu, dan jika dia ingin memainkan gerakan yang sama kuatnya, maka keterampilannya harus dapat mengendalikan gerakan ini." Yu Jianxian menggema, "Tepat sekali, jadi semakin tinggi keterampilannya, semakin banyak trik yang bisa dia kuasai. Jika keterampilannya mencapai tingkat tinggi, dia akan menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia seni bela diri kuno." Sura Suotzun tidak bisa menahan rasa kagum, potensi Lin Muhuan ini terlalu besar. Sekarang dia bisa mengimbangi kita. Biarkan dia maju, saya khawatir Anda dan saya bukanlah lawannya. Jadi Lin Muhuan ini harus mati. Ketiganya sepakat untuk melakukannya sejenak. Saat beberapa orang sedang berbicara, Lin Huan tiba-tiba mengangkat pedang Mo Wen dan perlahan memotongnya. Tiba-tiba kilatan petir turun dari langit, disusul gemuruh guntur di mana-mana. Kilatan petir di mana-mana menerangi seluruh langit. Kemarahan guntur. Guntur cahaya pedang yang gila berteriak, dia benar-benar mengatakan amukan guntur. Sura Jianzun, Yu Jianxian dan Fang Kun juga kaget melihat semua yang ada di depan mereka. Benar saja, setelah melihat Kuang Jian Qinglei dan menggunakan pedang petir, dia benar-benar memainkannya. Wajah lama Sura Jianzun menjadi sangat gelap dan jelek. Tentu saja Ye Qianyun tidak bisa mengajar murid seperti itu. Tetapi mengapa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Ye Qianyun, dan mengapa dia masih memiliki pedang? Peri pedang kekaisaran tidak dapat memahaminya untuk sesaat. Saya khawatir anak ini memiliki beberapa petualangan selain menjadi keturunan Ye Qianyun. Kalau tidak, dia tidak akan berani menantang Geng Tianjian secara terbuka. Sura Jianzun berkata dengan berat, "Apa latar belakang anak ini? Kita harus menjaganya." "Apa maksud Jianzun? Apakah kamu akan membiarkan anak ini pergi hari ini?" "Tidak, untuk saat ini." Sura Jianzun berkata, "Jika ada kesempatan, dia tidak boleh tinggal di bawah altar." "Bagaimana dengan latar belakang di belakangnya?" kata Yu Jianxian. "Para prajurit akan memblokir air dan menutupi daratan. Lin Muhuan telah mengancam kita sekarang. Kita harus mulai dulu." Sura Jianzun berkata dengan sengit. Awalnya, dia sangat terkejut, tapi kemudian dia sangat bersemangat. Hati berkata, Lin Muhuan ini masih muda, kultivasinya sangat kuat, prospeknya tidak dapat diperkirakan. Tetapi ketika Lin Huan berada di langit dan mengarahkan pedangnya ke bawah, dia membalikkan tubuhnya dan memotongnya secara horizontal dan vertikal di udara, membuat pedang yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa saat yang lalu, langit dipenuhi cahaya pedang, terjalin menjadi jaring pedang besar, dan menjadi gila. Begitu hantu yang tak terhitung jumlahnya menyentuh cahaya pedang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghilang satu demi satu. Dan antara langit dan bumi, juga ditutupi oleh cahaya pedang. Untuk sesaat, awan hitam tak terbatas perlahan menghilang, dan seluruh puncak Chaoyang dipenuhi cahaya putih. Bergemuruh, guntur cahaya pedang gila berteriak lagi, bagaimana dia mempelajari semua keterampilan unikku. Ling Feng melihat kultivasi Lin Huan begitu kuat, dan dia bisa menggunakan seni bela diri lainnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan penuh semangat, "Ah Huan, bagus, kamu hebat." Kemudian wajah Sura Jianzun dan yang lainnya menjadi semakin biru pucat. Untuk sesaat, mereka takut Lin Huan memiliki kemampuan super untuk meniru seni bela diri orang lain. Pada saat ini, dengan pedang panjang Lin Huan yang terus-menerus menebas, guntur tak terbatas datang dari langit, kilat dan guntur, suara gemuruh. Dan ilusi wajah hantu di seluruh langit terus-menerus hancur, meskipun hancur dan kemudian berubah lagi. Namun, 10.000 guntur yang dibelah oleh Lin Huan berada dalam kebuntuan dengan gambar ilusi. Untuk sesaat, mereka bahkan bertarung satu sama lain. Lin Muhuan yang baik, masih tidak berani meremehkan. Sura Jianzun berkata dengan serius.
Tepat sekali, pedang guntur dari tangan guntur cahaya pedang gila mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu. Peri pedang kekaisaran berkata dengan hati-hati sejenak. Melihat bahwa pedang guntur begitu kuat untuk pertama kalinya, Lin Huan tidak bisa menahan tawa dan berteriak, "Wajah hantu Sura, apakah kamu siap?" Wajah hantu Sura tertegun dan berkata, "Selanjutnya, Lin Huan pasti akan menggunakan Jiuk Xiao Tianlei. Aku akan melihat apakah itu Jiuk Xiao Tianlei milikmu atau Sura ilusi Wan Sheng milikku." Wajah hantu Sura tidak dapat menahan diri untuk mendesis dan berkata, "Bocah bau, meskipun kau sudah menyiapkan kudamu untuk datang, kakek, aku menunggumu." Tubuh Lin Huan 3 poin lebih tinggi, dan pedangnya menghadap ke langit. Untuk sesaat, kekuatannya yang tak terbatas dituangkan ke dalam pedang. Tiba-tiba, gelombang ki melesat ke langit. Tiba-tiba, kilat besar melintasi langit, silau putih, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyembunyikan mata mereka. 9 guntur langit, pedang gila cahaya guntur hampir gila, 9 guntur langitku, 9 guntur langitku. Pedang gila cahaya guntur tidak menyangka bahwa dia hanya menggunakan pedang guntur di depan Lin Huan sekali, dan Lin Huan benar-benar berguna, untuk digunakan sendiri. Ini membuat pedang gila dan guntur cahaya menjadi gila. Bukan hanya pedang gila tetapi guntur cahaya. Ketika semua orang yang hadir melihat bahwa Lin Huan dapat menggunakan pedang guntur, mereka terkejut dan tidak dapat memahaminya. Jianzun, Lin Huan ini tidak hanya sangat misterius, tetapi juga sosok abadi. Itu menakutkan. Ekspresi Yu Jianxian menegang. Lin Huanzhen tampaknya tidak dapat melakukannya. Kemunculan Lin Huan yang tidak terduga tampaknya telah membuat kita tidak dapat mengendalikannya. Saya khawatir dia sangat ambisius. Kita tidak dapat membiarkannya berhasil. Pedang Sura menghormati tubuhnya. Tampaknya untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, dia sangat berhati-hati. Sura yang berwajah hantu melihat tirai cahaya petir yang besar menerangi seluruh langit. Untuk sesaat, dia sedikit takut, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memadatkan semua kekuatannya. Tiba-tiba, angin bertiup, Fata Morgana. Petir besar merobek seluruh langit, hati semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebutkan tenggorokan, pada saat yang sama merasakan mati rasa di kulit kepala. Setelah petir yang begitu dahsyat, betapa kuatnya guntur itu. Semua orang yang hadir tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diukur. Lin Huan tertawa, "Wajah hantu Sura, biarkan kau merasakan sensasi disambar petir dan lihat kemana kau akan melarikan diri." Tawa Lin Huan terhenti, dan dia mengangkat pedang Mo Wen, yang tampaknya menahan kekuatan yang kuat, dan jatuh dengan tiba-tiba. Wajah hantu Sura ketakutan, dan hantu itu terus-menerus berteriak, mencoba menahan 9 guntur Xiao Lin Huan. Namun, setelah Lin Huan dengan panik membelah, tidak ada reaksi. Lin Huan tertegun, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak dapat menahan diri untuk tidak membelah lagi beberapa kali, dan kemudian masih tidak ada respons. Semua orang tertawa, lihatlah situasinya, ternyata itu adalah guntur bodoh. Hahaha, aku akan memberitahu kalian bagaimana Jiuk Xiao Tianlei ku dapat dipelajari dengan mudah. Pedang gila cahaya guntur tertawa terbahak-bahak. Dia bodoh, haha. Sura Jianzun juga merasa itu sangat lucu. Tapi layar petir tadi begitu besar sehingga tidak mungkin itu guntur bodoh. Yu Jianxian sedikit terkejut. Namun, melihat Lin Huan menggaruk telinganya, dia tidak tahu di mana letak masalahnya. Untuk sesaat, dia berulang kali menebas pedang itu, tetapi tidak ada respons sama sekali. Hei, hei, hei. Sura berwajah hantu itu terkekeh, "Lin Huan, bagaimana mungkin kamu bisa bodoh?" Hahaha, dokter warna bunga persik, Lin Huan terus-menerus beruntung, ingin merobohkan Jiuk Xiao Tianlei, tetapi tetap tidak bereaksi, benar-benar kebingungan. Wajah hantu Sura menghilang dalam ilusi, dan berkata sambil tersenyum, "Lin Huan, sekarang adalah waktumu untuk mati." Di akhir pidatonya, Fata Morgana dari segala sesuatu tiba-tiba muncul, dan hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sarangnya dan bergerak. Di saat yang sama, mereka menyerang Lin Huan. Lin Huan memandang hantu seperti air pasang, yang lebih kecil dari air pasang Sungai Qiantang, dan mundur satu demi satu. Lin Huan tahu betul bahwa meskipun ilusi dan hantu ini digunakan untuk menyembunyikan mata dan telinga orang, selama dia tidak bisa menjaga dari ilusi apapun, ilusi itu mungkin saja berubah dari maya menjadi nyata, dari salah menjadi benar. Lin Huan langsung berkeringat, kulit kepala mati rasa,
dan mundur beberapa langkah lagi. Melihat segala macam ilusi datang tiba-tiba, cakar yang tak terhitung jumlahnya datang untuk menyembunyikan langit. Murid Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk mengecil lagi, dan dia terkejut. Bagaimana cara mengatasi ini? Hanya pertanyaan seperti itu yang terlintas di benak Lin Huan. Jie, hei, hei, hei. Hantu yang tak terhitung jumlahnya mulai tertawa. Wajah iblis pesona Yan Qi juga berubah, mau tidak mau merasa kasihan, bakat yang begitu muda, apakah begitu hancur. Mereka semua memandang segala sesuatu di depan mereka dengan ngeri, seolah-olah mereka telah melupakan ruang dan waktu. Ah Huan, kamu tidak bisa mati, kamu tidak bisa mati. Ling Feng memiliki persahabatan yang kuat dengan Lin Huan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bahkan Hua Daolong Luo Meng sangat menyesal. Namun, Fang Kun tertawa gembira, Lin Muhuan, kali ini tergantung seberapa sombongnya kamu. Lin Muhuan dikalahkan seperti ini. Dia dikalahkan seperti ini. Pedang Surah Zun sepertinya agak sulit dipercaya. Mungkin dia akan kalah. Yu Jianxian sepertinya telah mengkonfirmasi fakta ini. Lin Huan mundur selangkah demi selangkah. Dia sudah mundur ke tepi altar. Dia tidak bisa mundur lagi. Dia berkata secara rahasia, saya tidak bisa mundur lagi. Jika saya mundur lagi, saya akan dikalahkan. Lin Huan segera menstabilkan sosoknya. Pada saat yang sama, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya, seperti sarang lebah kuda, menyerbu masuk. Ah, pedang panjang itu tiba-tiba menunjuk ke langit. Lin Huan mau tidak mau merasa sangat berat, seperti ribuan tekanan yang luar biasa. Lin Huan tidak bisa menahan senyum. Dia merasa seolah-olah dia mengendalikan suatu jenis energi. Setelah itu digunakan, itu akan menjadi sangat menarik. Benar saja, ketika Lin Huan akan dicabik-cabik oleh hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya, Lin Huan mengangkat pedang Mowen, seolah-olah sedang mengangkat kekuatan yang kuat, dan menebasnya dengan keras. Klik, klik, klik. Suara keras itu merobek langit. Tiba-tiba, aku melihat petir menyambar dari langit seperti naga giok yang cemerlang. Engkau, Tian Lei, pimpinlah aku. Hancurkan langit dan bumi, dan langit tak terbatas. Suara, ledakan cemerlang, memenuhi seluruh gunung. Tiba-tiba, hantu yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan menghilang. Tidak ada cara untuk melawan guntur. Semua awan gelap lenyap. Untuk sesaat, antara langit dan bumi, ia dikembalikan ke penampilan aslinya lagi. Di bawah guntur, ilusi itu lenyap. Wajah hantu Sura tampaknya telah dipukul dengan keras dan mundur selangkah demi selangkah. Namun, wajah hantu Sura tampak sangat tidak mau. Ketika ia melangkah mundur beberapa langkah, ia tiba-tiba berdiri dan menatap langit dan melolong dengan getir. Bentuk dan jiwanya sangat menyedihkan dan mengerikan. Tampaknya pada saat itu, wajah hantu Sura tampaknya berubah menjadi hantu yang ganas. Cakar hantu yang tajam tiba-tiba menjadi besar, dan bentuk tubuhnya menjadi semakin aneh. Tiba-tiba, melesat pergi. Lin Huan terkejut, tetapi dia melihat bahwa wajah hantu Sura telah tiba di depannya, dan cakar hantu yang tajam muncul di seluruh langit. Wajah Luocha Ghost Cheng, Sura Sword Zun juga berubah, wajah hantu Sura tampaknya melakukan pertarungan terakhir. Peri pedang kekaisaran tidak bisa menahan kekhawatiran, sepertinya kita perlu membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Fang Kun tidak bisa menahan senyum, jangan khawatir, aku sudah siap, tunggu saja Lin Muhuan mati tanpa tempat pemakaman. Melihat bahwa wajah hantu Sura menggunakan inkarnasi, Ghost Cheng Luocha, untuk menyerang Lin Huan melihat bahwa cakar hantunya akan menembus tubuhnya. Bukan dari Lin, tiba-tiba mundur selangkah. Kekuatan tak terbatas tiba-tiba muncul dari ladang ramuan. Untuk sesaat, jangan minta pedang untuk memisahkan. Gunakan Ki untuk mempertahankan pedang, dan pedang akan mengikuti kata hatimu. Namun, lihatlah pedang Wan Mowen itu berkelap-kelip seperti cahaya pedang yang tak terbatas, membelah 10.000 cahaya pedang, berputar tanpa batas, menebas wajah hantu Sura. Meskipun cakar hantu wajah hantu Sura sangat tajam, cakar itu berbunyi klik di bawah belahan pedang. Namun, pada saat itu, hantu besar itu dipukul kembali ke bentuk aslinya oleh pedang terbang itu. Wajah hantu Sura berseru dan terbang menjauh. Kemudian pedang terbang itu terbang ke wajah hantu Sura dengan enggan. Wajah hantu Sura ketakutan dengan keringat dingin dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik keluar dua benda seperti cambuk ular untuk menyerang pedang terbang itu. Wajah hantu Sura benar-benar kuat.
Untuk sesaat, dia menarikan dua senjata seperti ular dan cambuk di sekitar tubuhnya seperti dua bayangan abu-abu. Fei Jian meninggalkan kilatan tiba-tiba, tetapi semuanya diblokir oleh wajah hantu Sura. Lin Huan tersenyum kecil, dan ki harmonis yin dan yang mengalir keluar lagi, dan tiba-tiba mengalir ke pedang terbang. Untuk sesaat, pedang terbang itu tampak menjadi besar dan mengenai wajah hantu senjata Sura. Lin Huan mengeluarkan suara yang aneh ketika dia mendengar pedang terbang menghantam sesuatu seperti ular atau cambuk. Untuk sesaat, aku takut pedang terbang itu akan mengalami kecelakaan. Mau tak mau aku menarik kembali skillku dan menahannya di tanganku. Sekilas saya menemukan tidak ada kerusakan, jadi saya lega. Pada saat ini, wajah hantu Sura dibuat linglung oleh Lin Huan. Bahkan setelah Lin Huan menerima pedang untuk waktu yang lama, dia masih terus mengayunkan sepasang senjata aneh seperti ular dan cambuk. Ketika dia menyadari bahwa Lin Huan telah diserang oleh pedang terbang, dia tidak bisa menahan nafas. Tampaknya pedang terbang Lin Huan telah memaksanya kehabisan napas dan panik. Lin Huan melihat wajah hantu Sura masih sok, dan berkata dalam hatinya, cakar luocha dari wajah hantu Sura tidak tahu berapa banyak hal berbahaya yang telah dilakukannya. Jadi aku akan membiarkan dia mencoba kekuatan itu. Cakar Sirius. Segera, Lin Huan melihat ke langit dan melolong, seperti serigala yang bersiul di bulan. Dalam sekejap, Lin Huan tiba-tiba terbang. Namun ketika mereka melihat bentuk tubuh Lin Huan, awalnya mereka dapat melihatnya dengan jelas, namun kemudian berubah menjadi abu-abu, kemudian bentuk tubuh abu-abu tersebut berubah, seperti Sirius yang berlari melawan angin, tiba-tiba datang dengan kecepatan yang luar biasa. Wajah hantu Sura berseru, terlambat mengirim gerakan untuk menghadapinya, hari itu serigala telah tiba di depannya. Tapi lihat hari itu serigala itu sangat besar dan tak tertandingi, 4 cakarnya tajam dan tak tertandingi, mulut serigala taringnya luar biasa, dengan momentum ganas yang tidak normal mengalir ke wajah hantu Sura. Sirius meninggal karena kelaparan. Dokter berwarna bunga persik, Sura si wajah hantu jelas tahu jurus ini, tidak dapat menahan diri untuk berseru. Sura si wajah hantu melihat bahwa Sura si wajah hantu akan mati mengenaskan di bawah kematian Sirius yang lapar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak panik dan berkata, Ketua Sekte, cepatlah pergi untuk menyelamatkan Sura si wajah hantu. Namun, Sura si wajah hantu tidak bergerak, tetapi menatapnya dengan samar. Ketua Sekte, kamu akan mati jika kamu tidak melakukannya lagi. Jinsuro berkata dengan ngeri. Ya, Ketua Sekte, Sura si wajah hantu adalah master langka dari Sekte Pedang Sura. Yusula juga berkata, namun, pedang Sura tidak bergerak. Karena Sura Jianzun tahu betul bahwa Lin Huan tidak dapat terbang ke tempat lain dalam pertarungan seperti itu. Hanya ketika Lin Huan tidak dapat memisahkan diri dari orang lain, mereka dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu, Sura Jianzun lebih suka mengorbankan nyawa Sura si wajah hantu dengan segala cara untuk menghancurkan Lin Huan. Jianzun, kamu sudah siap. Fang Kun berkata dengan dingin. Baiklah, tunggu waktu terbaik dan bersiaplah untuk melakukannya. Kata Sura Jianzun dengan galak. Tapi bagaimana dengan Sura hantu? Tampaknya peri pedang kekaisaran masih memiliki sedikit rasa iba dan khawatir tentang Sura wajah hantu. Untuk menghancurkan Lin Huan, aku harus mengorbankan Sura wajah hantu. Sura Suotzun menghela nafas. Pada saat ini, tubuh sihir Sirius Lin Huan mengalir ke Sura wajah hantu. Sura wajah hantu berteriak, dan cakar roha tiba-tiba keluar. Cakar Sirius Lin Huan saling terkait. Untuk sesaat, kedua cakar itu saling bertarung. Mereka sangat ganas, dan orang-orang yang menonton mereka ketakutan. Namun, bagaimanapun juga, Lin Huan sedikit lebih baik daripada yang lain. Di bawah serangan cakar Sirius, Sura wajah hantu mundur. Untuk sesaat, seluruh tubuhnya dirobek oleh Lin Huan, dan bahkan topeng hantunya pun dirobek oleh Lin Huan. Namun, ketika Lin Huan merobek topeng Sura wajah hantu, tiba-tiba dia tampak seperti telah tertusuk. Dia meraung dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Namun, ketika wajah hantu Sura terkoyak, semua orang dapat melihat dengan jelas seperti apa rupanya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Beberapa gadis bahkan berteriak. Lin Huan juga melihat wajah itu dengan jelas. Wajahnya penuh dengan bekas pisau. Wajahnya tampak mengerikan. Dia tidak tahu siapa yang memiliki kebencian yang begitu dalam sehingga dia membuat wajah seperti ini.
Saya khawatir wajah hantu Sura ini juga memiliki kesedihan yang dalam. Ketika Lin Huan memikirkannya seperti ini, hatinya sedikit tersentuh. Namun, Gu Imian Sura telah lama terlibat dalam masa lalu. Saat itu, dia masih seorang pemuda tampan. Karena nafsunya akan kecantikan, dia menyinggung seorang pria yang berkuasa. Pria itu tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga mengubah dirinya menjadi seorang pria. Ghostface Sura memikirkan hal ini, dia menjadi sedikit gila. Bagaimana dia bisa membencinya? Jika bukan karena orang itu, betapa alami dan tidak terkendalinya hidupnya, dan kemudian karena dia membiarkan dirinya hidup begitu lama. Pada saat ini, Lin Huan yang merobek topeng Ghostface Sura tidak diragukan lagi menjadi objek pelampiasan terbesar dari Ghostface Sura. Ghostface Sura merobek jantungnya dan paru-parunya dengan raungan yang menyedihkan, giginya terbuka dan mencakar tanah untuk bergegas menuju Lin Huan. Pada saat ini, meskipun Ghostface Sura tidak mengenakan topeng hantu, itu sedikit lebih menakutkan daripada mengenakan topeng hantu. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan mundur beberapa langkah. Namun, pada saat ini, cakar Ghostface Sura telah muncul. Lin Huan tertegun dan mencakar pakaiannya dengan cakar yang tajam. Untuk sesaat, bahkan kulit yang tergores pun terasa sakit. Lin Huan sangat terkejut. Jelas sekali bahwa wajah hantu Sura telah datang untuk bekerja keras. Namun, dalam kasus ini, Lin Huan telah kesulitan untuk menunggangi seekor harimau. Dalam keputusasaan, ia harus bertarung dengan wajah hantu Sura sambil tersenyum. Adegan dua orang yang bertarung di depan kita menjadi semakin menakjubkan, dan pemandangan tragis itu tidak dapat digambarkan dengan persaingan sederhana. Pada saat ini, kedua orang itu hanya menggunakan hidup mereka untuk saling bertarung. Sura Suotzun dengan dingin menatap semua yang ada di depannya, dan pupil matanya mengerut lagi. Lakukan, Jianzun. Ini adalah waktu terbaik. Fang Kun mendesak. Ini Jianzun. Jika kamu kehilangan kesempatan, kamu tidak akan datang lagi. Yu Jianxian mengatakan hal yang sama. Bagus. Master Pedang Sura dengan dingin mengucapkan sepatah kata, melambaikan tangannya yang besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, wajah hantu, kamu bukan pria atau wanita, bukan pria atau hantu, aku membantumu. Ketika Lin Huan dan Sura Guimian bertarung dengan keras, Lin Huan tiba-tiba merasa bahwa bumi tampak bergetar sedikit, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak, ini tidak baik. Indra peraba Lin Huan sangat tajam, jadi ketika dia menyentuh bahaya, dia sangat kagum dan menghentikan Sura si wajah hantu dan berbalik. Tepat pada saat itu, seluruh altar meledak. Untuk beberapa saat, debu bergulung-gulung dan pasir beterbangan. Sura si wajah hantu menatap pemandangan di depannya dengan ngeri. Dia tidak dapat menahan diri untuk berbalik dan ingin melarikan diri. Kemudian dia melangkah keluar, dan ada ledakan kuat di kakinya. Sura si wajah hantu tidak dapat menahan diri untuk mundur. Namun, ada ledakan hebat di mana-mana. Dalam sekejap, seluruh altar tampak terbalik dan naik ke langit. Hantu berwajah Sura mengelak kemana-mana, tapi terjadi ledakan dahsyat di mana-mana. Untuk sesaat, dia sangat ketakutan sehingga dia ingin menggunakan kekuatannya dan menarik dirinya keluar, tetapi sebuah pecahan menghantamnya dengan keras. Hantu yang menghadap Sura tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan mengeluarkan seteguk darah. Jika dia ingin melarikan diri lagi, dia sudah tidak berdaya. Dia terhuyung dan jatuh di atas altar, lalu terjadi ledakan lagi. Wajah hantu Sura langsung hancur dan berdarah. Lin Huan berada di atas wajah hantu Sura. Dia kaget melihat pemandangan tragis itu. Saya tahu bahwa jika saya tidak bisa menghilangkan serangan ledakan tanpa akhir dari altar ini, saya khawatir itu akan sama dengan Shuro yang dihadapi hantu. Mau tak mau aku melayang di udara dan terus-menerus menginjak batu terbang, untuk menghindari jangkauan. Ledakan. Tiba-tiba, ketika mereka melihat hal seperti ini terjadi, mereka terkejut dan lari karena takut ledakan dahsyat itu akan menimpa mereka. Untuk sementara, beberapa pelari yang lemah dan lambat terkena lemparan batu yang beterbangan dan meninggal dunia karena muntah darah di tempat. Ling Feng melihat situasi seperti itu, melihat Lin Huan tidak peduli seberapa kerasnya dia tidak dapat melarikan diri dari jangkauan ledakan, tidak dapat menahan sakit hati yang tidak normal, sambil berlari, sambil berteriak, "Ah Huan, ah Huan." Meimo Yanqi tidak mengharapkan hal seperti itu. Dia mundur dan melihat pedang Sura Zun. Tapi ketika dia melihat Sura Jianzun, Yu Jianxian dan Fang Kun berdiri bersama, dia tidak bisa tidak memahami semuanya.
Mau tak mau aku berpikir bahwa ketiga orang ini benar-benar licik dan kejam, dan pahlawan muda seperti itu akan dibunuh di tangan mereka dengan sia-sia. Saya tidak bisa tidak membenci mereka. Habib berwarna bunga persik Sura Jianzun, Yu Jianxian, dan Fang Kun menatap awan ledakan yang tak terbatas itu, dan tidak dapat menemukan sosok Lin Huan. Mereka tidak dapat menahan tawa. Saudara Fang, ini adalah rencana yang luar biasa. Ada begitu banyak bahan peledak di seluruh altar. Tidak peduli seberapa kuat Lin Huan, dia tidak dapat melarikan diri. Peri pedang tertawa, itu hanya pengorbanan seorang guru seperti Gui Mian Sura. Fang Kun berpura-pura merasa kasihan. Wajah hantu Sura membantu kita menyingkirkan Lin Huan dengan sukses, yang juga merupakan kematian yang pantas. Kata Sura Suotzun dengan ringan. Pada saat ini, tidak banyak suara ledakan hebat, seluruh altar besar telah hancur total, dan Lin Huan juga terkena batu-batu yang berterbangan, menyemburkan darah ke mulutnya. Melihat bahwa napasnya tidak lancar, kita akan jatuh ke dalam jangkauan ledakan asap tebal. Lin Huan jelas tahu bahwa begitu dia jatuh ke dalam jangkauan ledakan asap, dia akan menjadi seperti wajah hantu Sura, dan tubuhnya akan hancur. Namun ledakan itu terjadi secara tiba-tiba, dan seluruh altar meledak pada saat yang sama, tidak hanya tidak dapat melarikan diri dari altar, tetapi juga tetap berada di bawah kendali ledakan dahsyat itu. Tentu saja, Lin Huan tidak tahu bahwa Fang Kun telah membuat pengaturan yang cermat ketika dia memasang jebakan seperti itu. Dia meminta bahan peledak itu, setelah dinyalakan, untuk meniupkan udara dari segala arah untuk menghalangi jalan keluar mereka. Kemudian seluruh altar mulai meledak dengan hebat, menghancurkannya. Dengan cara ini, Lin Huan tidak dapat melarikan diri dari altar, bahkan jika dia memiliki keterampilan tinggi, dia hanya dapat melarikan diri ke surga. Namun, kultivasi seseorang bagaimanapun juga terbatas. Bahkan jika dia menggunakan semua keterampilannya, dia tidak dapat terbang ke langit dan melarikan diri. Sangat jarang bagi master seperti Lin Huan untuk terbang ke udara dengan indera peraba yang tajam, dan kemudian, dengan bantuan batu terbang, dia tidak terperangkap dalam ledakan itu. Namun, Lin Huan telah terluka oleh batu terbang itu, dan napasnya tidak lancar. Meskipun dia mampu menginjak batu terbang itu dan menghindari serangan batu terbang itu, Lin Huan pasti akan jatuh setelah waktu yang lama. Pada saat ini, Lin Huan telah menyadari dengan jelas bahwa gelombang ledakan ketiga telah datang. Lin Huan tidak dapat menahan keringat dinginnya, dan berkata, setelah 3 gelombang ledakan ini dibombardir, saya khawatir saya tidak dapat melarikan diri lagi. Sura Jianzun dan 3 orang lainnya melihat kesulitan Lin Huan di udara, dan mereka tidak dapat menginjak batu terbang dengan tepat selama beberapa kali, dan mereka terus-menerus terluka oleh batu terbang, jadi mereka semua tertawa. Tepat pada saat itu, gelombang ledakan ketiga meledak. Kali ini, ledakannya jelas lebih kuat dari 2 sebelumnya. Setelah dentuman besar, tampaknya seluruh gunung telah terbalik. Asap mengepul ke langit, dan Lin Huan sangat ketakutan. Dia berkata pada dirinya sendiri, apakah aku akan hancur berkeping-keping dan mati? Tepat ketika ki sejati Lin Huan menghilang dan hendak jatuh, dia melihat benda terbang yang tidak dapat dijelaskan datang ke langit. Apa itu? Fang Kun menatap benda terbang yang tidak dapat dijelaskan itu dengan heran. Saya melihat bahwa benda terbang yang tidak dapat dijelaskan itu tampak seperti helikopter mini, tetapi helikopter itu tampak aneh, seperti burung besar. Sura Suotzun juga melihat benda terbang yang tidak dapat dijelaskan itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, bukankah hidup Lin Huan seharusnya tidak mati? Melihat benda terbang yang tidak dapat dijelaskan itu, Yu Jianxian menghela nafas, saya kehilangan kesempatan untuk menyingkirkan Lin Huan hari ini. Saya khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa mendatang. Ketika tubuh Lin Huan jatuh dan asap serta debu di bawah tubuhnya mengepul, dia tidak dapat menahan diri untuk menutup matanya dan berkata, karena orang-orang memiliki kehidupan mereka sendiri, aku tidak dapat memaksa mereka. Namun, ketika Lin Huan putus asa, dia tiba-tiba mendengar suara mesin di samping ledakan itu. Lin Huan tertegun, tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya, tetapi melihat Mo Sun mengendarai mesin berbentuk aneh itu bergegas ke arahnya. Pada saat ini, Lin Huan melihat bahwa senyum Mo Sun seperti bunga begonia yang lembut, manis dan menawan. Sungguh berharga bagi Lin Huan untuk melihat bunga-bunga yang begitu indah di saat hidup dan mati ini. Lin Huan sudah merasa bahwa dia tidak dapat menahannya, dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Hari ini, dia merasa bahwa semua yang dilihatnya tampak seperti ilusi.
Ketua sekte, ayo, ayo naik. Mo Sun melihat Lin Huan jatuh dan berteriak panik. Itu suara Mo Sun. Itu benar-benar suara Mo Sun. Lin Huan menangis dengan sangat gembira. Ketua sekte, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kau tidak boleh mati. Kau berjanji padaku. Teriak Mo Sun. Mo Sun? Haha, itu benar-benar Mo Sun. Lin Huan tertawa dan melihat benda terbang itu tiba-tiba terbang mendekat. Lin Huan tidak menyia-nyiakan tenaganya untuk menangkap tubuh benda terbang itu dan terbawa oleh benda terbang itu. Saat berikutnya, suara ledakan yang mengguncang bumi membumbung tinggi ke langit, seperti gunung berapi yang telah mengendap selama bertahun-tahun. Ada debu dan asap di mana-mana. Seluruh puncak gunung Chaoyang berguncang hebat. Wajah si Luo Jianzun sangat biru. Dia menghentakkan kakinya dan berkata dalam hatinya, dia tidak hanya tidak menyingkirkan Lin Muhuan, tetapi juga mengorbankan murid-muridnya yang sombong. Sura Jianzun sangat kesepian untuk sesaat, dan kemarahannya yang serius menjadi semakin terjalin. Fang Kun, Sekte Pedang Naga, merasa kasihan karena tidak menyingkirkan Lin Huan. Dia berkata, begitu Lin Muhuan pergi, geng Tianjian pasti akan menimbulkan keributan. Yu Jianxian tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, Jianzun, jika langkah ini gagal, Lin Muhuan pasti akan kembali untuk membalas dendam. Sebaiknya kita memberikan tanggapan yang baik. Fang Kun juga menggemakan, itu karena seni bela diri Lin Huan sangat buruk dan pintar. Dia pasti akan mengira itu dari tangan kita. Kita harus memikirkannya dalam jangka panjang dan membayangkan bagaimana menghadapi serangan balik Lin Muhuan. Pedang Sura berkata dengan wajah dingin, meskipun Lin Muhuan lolos secara kebetulan, dia terluka parah. Dia tidak akan membalas dalam waktu singkat, jadi kami juga menggunakan kesempatan ini untuk memikirkan bagaimana menghadapi Lin Muhuan. Peri pedang kekaisaran berkata dengan cemas, jika itu adalah Lin Muhuan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini mengerikan karena latar belakang Lin Muhuan. Kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Pedang Sura menghormati A Zeng dan berkata, tepatnya, masalah ini adalah masalah yang tidak bisa dicegah. Fang Kun berpikir sejenak dan berkata, saya punya rencana untuk digunakan. Strategi apa? Yu Jianxian bertanya lebih dulu. Fang Kun tidak bisa menahan senyum, Ling Feng dan Lin Muhuan saya memiliki persahabatan. Kita dapat mengirim Ling Feng untuk mengintai di sekitar Lin Muhuan. Dengan cara ini, segala sesuatu tentang Lin Huan dapat kita kuasai. Pedang Sura Zun mengangguk sedikit dan berkata, ini adalah metode yang layak, tetapi apakah Ling Feng dapat diandalkan? Fang Kun berkata sambil tersenyum lagi, Jianzun, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Fang Kun menyelesaikan kalimat ini dan mau tidak mau melihat Ling Feng bersembunyi di kejauhan. Dokter warna bunga persik, ketika ledakan altar sebesar itu terjadi, orang-orang dari 7 gerbang pedang telah melarikan diri ke tempat yang aman. Untuk menyaksikan Lin Huan mati, Sura Jianzun dan orang lain belum jauh. Namun akibatnya tidak hanya membuat mereka berharap, tetapi juga meninggalkan bencana besar. Yu Jianxian dan Sura Jianzun menghentikan kata-kata Fang Kun dan mengangguk setuju. Setelah berdiskusi, mereka meninggalkan altar. Lin Huan meraih tubuh itu dengan kedua tangannya, dan dibawa keluar oleh Mo Sun dengan pesawat sederhana. Dia terbang langsung ke puncak Chaoyang. Melihat ke bawah dari atas, banyak pepohonan di gunung terjal itu. Tuan, kamu harus duduk. Mo Sun berteriak, sebaiknya kamu cepat turun. Menurutku pesawat ini tidak mampu membawa beban kita berdua. Lin Huan melihat ke pesawat kasar itu dan berkata dengan cemas. Tutup mulutmu, pesawatku kelihatannya sederhana, tapi tetap bertenaga kuda. Mo Sun berkata tidak yakin. Itu bagus. Jangan berantakan. Lin Huan tertawa. Namun, tiba-tiba terdengar suara di dalam kotak pesawat. Lin Huan mengerutkan kening dan berkata, suara apa itu? Oh, ini semua salahmu. Tidak ada minyak. Mo Sun berseru kaget. Apa? Tidak ada minyak. Lin Huan terkejut dan berkata, mengapa kamu tidak mengisinya? Saya kenyang. Bagaimana saya bisa kehabisan minyak? Kecurigaan Mo Sun berlanjut, pesawat ini juga terlalu memakan bahan bakar. Ini bukan waktunya untuk teori. Lin Huan merasa pesawatnya bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan jelas kehilangan akurasinya. Cepatlah, atau kita berdua akan mati. Pesawat tersebut jelas tidak bisa lepas landas saat ini, tetapi terus menuruni gunung.
Mosun sangat terkejut sampai dia kehilangan mukanya. Dia mencoba menahan mesinnya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan penerbangan pesawat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lin Huan melihat bahwa dalam keadaan seperti itu, begitu pesawat jatuh ke tebing, dia takut keduanya akan hancur berkeping-keping. Saya kira saya tidak terbakar berkeping-keping oleh bahan peledak. Sebaliknya, saya terbakar berkeping-keping karena terjatuh ke dasar tebing. Lagi pula aku benar-benar tidak bisa menghindarinya. Jangan lihat, cepat, coba kendalikan dan jatuhkan ke gunung, seru Lin Huan. Mudah sekali bagimu untuk mengatakannya. Sekarang bensinnya hampir habis. Aku tidak bisa mengendalikannya. Mosun menangis panik. Lin Huan sudah banyak pulih dari istirahatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit giginya dan berbalik ke pesawat. Saat ini, saya bisa melihat dengan jelas penampakan asli pesawat itu. Saya melihat sebuah pesawat. Itu disebut pesawat sederhana, dan itu disebut mainan yang terbuat dari beberapa bahan logam. Hanya saja tangki bahan bakar dan motornya ditambahkan, dan peralatan penerbangannya dipasang. Hanya saja jangan mencari orang yang ceroboh untuk terbang ke langit dengan benda seperti itu. Tidak peduli seberapa sederhana dan tidak dapat diandalkannya itu telah menyelamatkan hidup seseorang dengan satu kata, yang juga merupakan kontribusi yang besar. Lin Huan menginjak sasis pesawat sederhana itu, seperti menginjak perahu yang hanyut di ombak laut. Dia takut jika dia tidak memperhatikan, dia akan jatuh ke tebing. Meskipun Mosun panik, dia masih berhasil mengendalikan mesinnya. Saat ini, Lin Huan menatap Mosun. Rambutnya yang panjang diterbangkan tinggi oleh Feng. Karena panik dan kekuatan yang berlebihan, wajahnya memerah, memperlihatkan jenis kecantikan yang berbeda. Hati Lin Huan berdebar-debar. Gadis kecil ini juga cantik. Namun, saat Lin Huan memikirkan hal ini, minyak pesawat itu jelas habis, dan dia segera menanamnya di bawah tebing. Ah! Mosun berteriak, dan pesawat itu jatuh dengan cepat. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa pembalasan telah datang terlalu cepat. Dia baru saja menggerakkan pikirannya, dan pembalasan telah datang. Namun, meskipun pembalasan telah datang, kesempatan juga telah datang. Sebagai kepala sekolah, Lin Huan tidak memperhatikannya di depan Mosun. Namun, Lin Huan, yang telah mempraktikkan kitab suci yang membahagiakan, memiliki 11 istri yang cantik, jadi dia tidak berani serakah lagi. Saya khawatir Tuhan tidak dapat melihatnya. Tiba-tiba, Guntur turun dan mengubah helikopternya menjadi kokas hitam, tetapi itu sangat buruk. Jadi Lin Huan ini dengan Mosun gadis kecil ini beriak tanpa henti, tetapi masih berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Namun, sekarang ini adalah keharmonisan antara langit dan bumi, dan langit telah memberikan kesempatan seperti itu kepada dirinya sendiri, jadi mengapa kamu tidak memanfaatkannya? Lin Huan tersenyum bangga. Dengan tubuh yang tiba-tiba bergetar, dia membungkuk, dan Lin Huan tersandung di atasnya. Ini sangat bagus. Lin Huan melompat ke punggung batu giok Mosun. Meskipun punggung batu giok itu lebih ramping, tetapi perasaan lembut dan tanpa tulang itu sangat nyaman. Dan karena serangan tiba-tiba itu, Lin Huan menyeka kepalanya dari leher Mosun dan memberi Mosun ciuman besar di pipinya yang halus. Mosun merasa pipinya seperti dihisap oleh spons. Dia tidak bisa menahan cemberut. Tuan, kamu menjijikkan. Apakah kamu ingin mengambil keuntungan dari orang lain seperti ini? Tetapi saya tidak bangga dengan apa yang saya katakan. Lin Huan berdebar tidak apa-apa, tiba-tiba lahir di pipi halus Mosun yang mencium dengan keras, pro Lin Huan yang membuat jantung berdebar. Untuk sesaat, di hadapan gadis kecil yang berpura-pura menjadi paman murni dari seorang pria sejati, penampilan tidak dapat dipertahankan lagi. Mau tidak mau tangannya tidak jujur, sengaja atau tidak sengaja menyentuh lembut dada Mosun. Memang kecil, tapi rasanya enak. Lin Huan tertawa bangga. Mosun mau tidak mau terkena arus listrik. Dia berteriak dan menatap Lin Huan dengan heran. Lin Huan dapat dengan jelas melihat hal yang tidak terbayangkan dari matanya. Mosun sungguh luar biasa. Ketika dia mengambil inisiatif, 1000-10.000-nya tidak mau. Bagaimana dia bisa begitu tidak jujur saat ini? Lin Huan melihat wajah Mosun tidak benar, dan berkata, Mosun, aku tidak bermaksud begitu, haha. Namun, dia tidak bermaksud mengatakan itu, dan tangan ajaib itu masih meremas kelembutan kecil Mosun. Mosun mau tidak mau merasa sedikit lembut, dan ingin melawan, tapi dia sangat bersemangat.
Ada apa dengan pemimpin sekte itu sekarang? Bagaimana dia bisa menjadi seseorang? Bahkan jika Anda ingin berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan hidup saya, itu tidak terlalu mendesak. Tapi kemudian kupikir dia punya pacar. Mau tak mau dia kesulitan untuk duduk. Lin Huan tertegun dan melepaskan tangannya. Namun, tubuh ramping dan lembut Mo Sun masih ada di dalam tubuhnya. Aroma rambutnya membuat Lin Huan mabuk. Bukan dari tubuh Yin, Yang, dan Qi, yang sangat sensitif untuk menghasilkan keinginan, membiarkan darah Lin Huan mengalir dengan cepat. Tangannya mulai tidak jujur lagi. Kali ini, dia bahkan mencoba menyentuh Mo Sun melalui pakaiannya. Sebaliknya, dia ingin masuk melalui kerah Mo Sun. Mata Mo Sun sebesar telur bebek. Dia menatap Lin Huan dengan heran. Dia terlihat sangat cantik, tapi dia tidak jujur. Lin Huan tertawa dan mengabaikan pandangan Mo Sun. Dia hanya meletakkan tangannya di atas yang lembut. Perasaan begitu indah, seperti satin halus, dan penuh elastisitas. Namun, ketika Lin Huan merasa nyaman, Mo Sun mau tidak mau digoda oleh Lin Huan dan berteriak. Lin Huan terkejut. Dia mengira itu adalah reaksi perlawanan yang kuat setelah dia disentuh. Ketika dia melihatnya dengan hati-hati, rambutnya berdiri. Saat ini, pesawat sedang menaiki batu besar di gunung. Jika ini terjadi, saya khawatir bukan hanya hancurnya pesawat tetapi juga kematian orang-orang tanpa tempat pemakaman. Lin Huan sekali lagi di saat kritis, mau tidak mau mengambil kembali hati yang siap bergerak, sekali lagi menunjukkan sisi luar biasa dari seni bela diri, mengangkat Mo Sun dan terbang. Lalu saat berikutnya, pesawat menabrak batu, dampaknya dahsyat, tidak seperti. Lin Huan tidak peduli melihat apa yang ditabrak pesawat, karena Lin Huan yang kehilangan dukungannya, menahan Mo Sun dan terjatuh dengan cepat. Ah, ah, ah. Mo Sun berteriak. Lin Huan memegang tubuh lembut Mo Sun. Meskipun dia merasa sangat cantik, dia berpikir bahwa dia akan menjadi hantu di saat berikutnya, dan itu sebenarnya bukan yang dia inginkan. Dalam hal ini, tidak menyia-nyiakan keanggunan hidupku jika bersikap sombong. Lin Huan yang secara tak terduga menggerakkan pikiran seperti itu saat ini, sebenarnya bukanlah romantisme pada umumnya. Mo Sun tidak pernah menyangka bahwa Lin Huan mempunyai ide buruk untuk dirinya sendiri saat ini. Namun ketika dia mengetahuinya, semuanya sudah terlambat, karena bibir lembab Lin Huan yang baru saja mencium bibirnya baru saja tertutup. Mata Mo Sun kembali sebesar telur bebek, dan sepasang mata berair menatap Lin Huan dengan heran. Tapi saya terkejut. Tapi saat Lin Huan ingin mengambil langkah berikutnya, bang, mereka menabrak pohon besar bersama-sama. Pohonnya rimbun, untung dua orang menabrak puncak pohon, lalu jatuh, lalu menabrak dahan, berayun ke sana. Pada saat ini, Lin Huan merasa pinggangnya hampir patah, karena dia meletakkan bagian bawah dan menabrak batang pohon, tetapi tubuh halus Mo Sun jatuh dengan kuat di pelukannya. Seharusnya tidak ada kerusakan besar. Tapi Lin Huan memamerkan giginya dan berteriak. Mo Sun menemukan bahwa dia benar-benar terbaring di pelukan Lin Huan, mulutnya masih menutupi wajahnya, dan seluruh tubuhnya dipeluk olehnya. Karena dia terlalu gugup, anggota tubuhnya melingkari Lin Huan seperti gurita. Postur seperti itu terlihat sangat indah. Mo Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia segera mengangkat kepalanya, tetapi melihat Lin Huan Zeng kesakitan, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Lin Huan ingin mencuri waktu, tapi dia tidak menyangka akan terluka lebih dulu. Dia merasa semua tulangnya hancur. Apalagi yang bisa dia rasakan. Mo Sun tidak bisa menahan rasa bangganya, sepertinya dia tidak jujur. Sekarang aku akan menghukummu. Kamu sedikit pegawai negeri. Tidak, aku sudah menjadi seperti ini, teriak Lin Huan. Anda tidak jujur terhadap mereka yang tidak memiliki moralitas publik. Mo Sun berkata sambil cemberut. Yah. Nona Mo, ini salahku. Tolong jangan mendesakku lagi. Aku tercekik olehmu. Lin Huan tersentak. Mo Sun melihat wajah merah Lin Huan. Dia merasa sangat bangga dan membiarkan Anda menyeretnya. Sekarang aku bahkan tidak bisa bergerak, aku tidak bisa menariknya. Nona Mo, tolong, cepat bangun. Lin Huan memohon. Jika aku tidak bisa, aku akan menghancurkanmu dan membunuhmu. Mo Sun tertawa dan mencoba lagi. Namun, kekuatan dari beberapa cabang yang telah dirobohkan oleh kedua orang tersebut telah hancur, dan sulit untuk menahan beban kedua orang tersebut. Di bawah kekuatan yang sama dari Mo Sun, klik pecah sepenuhnya. Mo Sun berteriak,
dan Lin Huan langsung memutar matanya. Ini sudah berakhir. Menurut saya pahlawan Lin Huan luar biasa dan romantis, dan dia meninggal dalam usia yang sangat muda. Dengan suara, plop, mereka menghantam lereng bukit dengan keras. Untung saja tempatnya sudah sampai di kaki gunung, dan radian yang mengalir tidak terlalu besar, tapi rao begitu. Setelah mereka terjatuh, karena tidak ada tempat berteduh, mereka tetap tidak bisa menghindari tergelincirnya gunung. Mo Sun berteriak dan membenamkan kepalanya di pelukan Lin Huan. Dan Lin Huan sudah koma, jadi sambil menggelinding, ia mengeluarkan semua daging dan sayuran. Saya melihat saya tidak mati ketika jatuh dari pesawat, saya tidak mati ketika menabrak pohon besar, saya jatuh ke tanah ketika jatuh dari pohon besar, dan saya pingsan. Saya takut saya akan langsung terlempar hingga mati ketika saya menabrak batu di tengah jalan. Ketika Fang bangun, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang hidupnya. Untungnya, kondisi mereka tidak terlalu buruk sehingga mereka berguling ke rumpun-rumput dan berhenti. Wajah Mo Sun sangat pucat sehingga dia melihat mulut Lin Huan miring dan matanya sipit. Tampaknya dia mendapat lebih banyak asupan udara dan lebih sedikit pernafasan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget, "Tuan, Tuan, kamu baik-baik saja?" Setelah berteriak lama, Lin Huan tidak menjawab. Mo Sun tidak bisa menahan panik, memegangi tubuh Lin Huan dan gemetar, sambil berteriak, "Tuan, Tuan, cepat bangun. Aku tidak mati dan aku akan diguncang sampai mati olehmu." Lin Huan ingin beristirahat dengan baik, tapi begitu terguncang oleh Mo Sun hingga dia tidak bisa menahan tangisnya. "Menguasai, kamu baik-baik saja?" Mo Sun berkata dengan gembira. "Siapa bilang aku baik-baik saja?" Lin Huan mengerutkan kening dan berkata, "Pinggangku patah. Itu menyakitkan, dan lenganku patah." Lin Huan sengaja mengatakan bahwa dia menyedihkan. Mo Sun tidak bisa menahan perasaan tertekan dan berkata, "Sungguh, biarkan aku melihatnya." Lin Huan dengan enggan berbaring di tanah. Mo Sun membuka pakaian Lin Huan dan melihat memarnya. Dia tidak bisa menahan tangisnya, ada kemacetan. Ini sangat serius. Kita harus segera pergi ke rumah sakit. Lin Huan berpikir tidak ada orang yang datang ke sini, jadi lebih baik bergerah dengan Mo Sun. Ngomong-ngomong, dia juga menyembuhkan lukanya. Ketika Lin Huan ingin datang, dia tidak bisa menahan tawa. Mo Sun menarik Lin Huan untuk membantunya pergi ke rumah sakit. Kemudian Lin Huan rela bangun, dan tidak bisa menahan tangisnya. "Bagaimana aku bisa berjalan seperti ini?" "Ya," Mo Sun mengerutkan kening dan berkata, "tapi apa yang harus aku lakukan?" "Kamu gosokkan dulu padaku, dan itu akan sedikit mereda. Mungkin aku bisa bangun dan berjalan." Mo Sun berkata dengan tidak ramah. "Baiklah." Mo Sun langsung setuju, "Jangan merasa sakit." Tabib berwarna bunga persik, Lin Huan mengerutkan kening, dengan gagah berani menunjukkan sikap sekarat, "Ayolah." Namun, meskipun Mo Sun adalah seorang wanita, dia ceroboh dan berlatih bela diri. Tidak ada kelembutan, dia menekan punggung Lin Huan. Begitu dia bangkit, yang kuat membuat Lin Huan menjerit seperti babi. "Ada apa? Ada apa? Apakah kamu kesakitan?" Mo Sun berkata dengan polos. "Ini balas dendam." Lin Huan berkata dengan salah. "Bagaimana aku bisa memilikinya? Jika tidak, kamu pasti marah, tetapi aku hanya menciummu secara diam-diam." Lin Huan memikirkan perasaan yang luar biasa itu dan tidak dapat menahan tawa cabulnya. Mo Sun merasa sedih dan berkata dengan malu-malu, "Tidak, aku tidak menyalahkanmu." "Benarkah?" Lin Huan memasang ekspresi tidak percaya. "Itu benar, tentu saja." Tidak ada jawaban. Lin Huan tertawa dan berkata, "Jangan lihat. Sebenarnya, kamu dapat membantuku menyembuhkan lukaku." "Benarkah? Bagaimana cara mengobatinya?" Mo Sun bertanya dengan cepat. "Kemarilah dan berbaringlah denganku." Lin Huan tertawa. "Apakah kalian ingin berbaring bersama untuk mengobati luka?" tanya Mo Sun. "Tentu saja, lakukan saja." Lin Huan berkata, "Jika lukaku tidak sembuh, maka aku tidak bisa pergi. Jika aku tidak bisa pergi, kita tidak bisa turun gunung." Mo Sun berpikir bahwa orang ini pasti ingin memanfaatkanku lagi. "Orang jahat sekali. Karena alasanmu begitu baik, aku akan memuaskanmu." Mo Sun segera berbaring di samping Lin Huan. Melihat senyum jahat Lin Huan, dia tidak bisa menahan perasaan berbulu. "Apa yang kamu lakukan sejauh ini? Mengapa kamu tidak mendekat padaku?" Lin Huan tertawa. "Dekat? Dekat? Siapa yang takut pada siapa?" Mo Sun tidak hanya bersandar di tubuh Lin Huan,
tetapi juga menempelkan tubuhnya yang lembut di dekat jantung Lin Huan dan berkata, apalagi yang bisa kamu lakukan. Namun, ketika dia mendekati Lin Huan tertawa dengan bangga, lalu berbalik dan meletakkan Mo Sun di atasnya. Ketika tubuh besar Lin Huan menekannya seperti bukit, Mo Sun tidak dapat menahan perasaan bahwa dia telah tertipu dan berseru, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Kamu menekanku tadi. Sekarang giliranku untuk menekanmu. Lin Huan tertawa seperti serigala yang memangsa domba. Penjahat, berandal, serigala lapar. Mo Sun berteriak. Ketika Lin Huan melihat mulut serigala itu hendak menciumnya, dia berteriak dan menutup matanya dengan ngeri. Namun, setelah waktu yang lama, tidak merasakan Lin Huan menciumnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mata mereka, melihat Lin Huan melihat dirinya sendiri. Kamu tidak mau. Lin Huan berkata dengan ringan. Aku tidak, Mo Sun tanpa sadar menjawab sebuah kalimat, dan kemudian setelah menjawab, dia menyesalinya. Karena tidak ada keengganan, apalagi yang kamu katakan. Lin Huan tertawa dan menuangkan pipi halus Mo Sun. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Mo Sun hampir menangis karena tindakan Lin Huan yang tiba-tiba. Dia ingin melarikan diri, tapi dia tidak bisa. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Apa yang akan dilakukan serigala ketika dia bertemu dengan domba? Lin Huan bertanya dengan penuh minat. Pasti memakannya. Mo Sun berkata dengan terkejut, kamu ingin memakanku. Lin Huan mengangguk dan tertawa, itu wajar. Jangan mencari leng, saya tidak tahu seperti apa rasanya. Awalnya, aku mengira pengalaman pertamaku bisa sangat romantis, tapi aku tidak menyangka akan berada di pegunungan liar, tapi sekarang aku seperti ini, aku akan menerima hidupku. Dikatakan menyakitkan, Mo Sun berkata dengan sedikit khawatir. Tidak, hanya sedikit sakit, tidak terlalu sakit. Lin Huan merasa dirinya terlalu buruk untuk menjadi jahat lagi dan membodohi Mo Sun tanpa malu-malu. Kamu harus lembut, aku takut sakit, kata Mo Sun dengan matanya yang besar. Ya saya akan. Lin Huan tertawa dan tidak sabar untuk menyerang Mo Sun lagi. Merasakan ciuman kuat Lin Huan, Mo Sun menitikkan air mata kebahagiaan sekaligus kesedihan. Lin Huan akhirnya mengatur Mo Sun dengan sangat lembut. Meskipun Mo Sun berteriak dan terluka selama periode ini, yang membuat Lin Huan takut, keseluruhan prosesnya sangat lancar. Lin Huan memiliki istri cantik yang terlihat seperti bunga. Tentu saja, dia sangat senang. Kemudian, dia menggunakan keterampilan bahagia untuk menyerap Qi Yin yang murni di tubuh Mo Sun, dan memadamkannya menjadi Qi Yin yang bekerja pada tubuhnya dan membuat proses perbaikan ajaib untuk lukanya. Setelah kematian Lin Huan, melihat Mo Sun, yang sedang tidur seperti anak kucing, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak dengan lembut menarik rambut yang menutupi wajahnya. Mo Sun mau tidak mau membuka matanya dan menatap Lin Huanzeng, yang memandang dirinya sendiri dengan gila, wajahnya memerah. Gadis ini terlihat ceroboh dan riang. Dia ternyata sangat pemalu. Lin Huan melihat wajah merah mudanya seperti batu giok, dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar lagi. Orang jahat, Mo Sun tertawa dan memarahi. Di mana kita mulai? Lin Huan dianiaya. Kamu telah menipu gadis sederhana dan mengatakan bahwa kamu bukan penjahat. Mo Sun cemberut. Lin Huan mendengar kata-katanya, tapi dia merasa apa yang dikatakan Mo Sun sangat masuk akal. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dan berkata, saya penjahat terbesar di dunia. Tentu saja, ini tidak akan lebih buruk lagi. Mo Sun berkata sambil tersenyum. Yah, karena aku tidak bisa menjadi lebih buruk lagi, aku akan menjadi lebih buruk lagi. Lin Huan tertawa dan memeluk tubuh lembut Mo Sun lagi. Ah, anjing hutan, penjahatnya. Mo Sun berteriak. Namun, saat Lin Huan menggosok tangannya yang lembut, Mo Sun tidak bisa menahan perasaan lembutnya lagi. Kedua tangan Lin Huan yang berwarna-warni mulai meremas-remas tangan Mo Sun, yang membuat Mo Sun sangat nyaman dan tertawa kecil. Kemudian, tanpa sadar, Lin Huan melakukannya lagi. Mo Sun dilarikan 2 kali sehari, dan menikmati kebebasan yang sesungguhnya. Untuk sesaat, dia tidak lagi nakal. Dia lembut dan pintar seperti anak kucing. Lin Huan tertidur lelap beberapa saat dan melihat langit mulai gelap. Mo Sun juga terbangun dan berbaring di pelukan Lin Huan. Dia merasa sangat bahagia. Namun setelah beberapa saat, Mo Sun tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, sekarang kamu menginginkanku, tapi bagaimana dengan pacarmu? Yang ini, Lin Huan merenung.
Bicaralah dengan cepat. Aku ingin kamu bertanggung jawab, tetapi kamu tidak boleh tidak bertanggung jawab. Mo Sun khawatir. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Lin Huan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi pacarmu tidak bisa membiarkan kami menikahimu sendirian. Mo Sun menjadi cemas. Bukan kalian berdua yang menikahiku. Lin Huan berkata dengan ragu-ragu.